Culture Abis. Hai Zi, kembali lagi bersama kita di podcast pertama. Ini podcast perdana kita ya Dia? Betul banget sih. Jadi di podcast ini mungkin kita akan ngebahas bagaimana hidupnya generasi kita nih, generasi Z. Dan aku Tiren, aku excited banget buat episode kali ini. Dan aku Adi yang pastinya nggak kalah excited serunya sama kayak Tiren. Nah, hari ini kita bakal ngomongin tentang bahas hidup gaya Gen Z nih, Ren. Betul. Tapi sebelum itu kita kasih tahu dulu gak sih kita bakal ngebahas apa hari ini? Untuk yang pertama, biar seru lifestyle Gen Z kali ya. Kayak kita bakal kupas tuntas bagaimana Gen Z hidup, cara Gen Z memakai teknologinya, terus juga kayak fashion Gen Z tuh gimana sih sekarang tuh? Sampai mindset Gen Z kita kupas tuntas deh pokoknya. Parah, asli banget sih. Karena nggak cuma itu aja ya teman-teman semua. Karena kita juga di sini bakal ngobrolin tantangan besar yang dihadapi oleh para Gen Z. Betul banget. Apalagi kayak mereka tuh sekarang kayak merasa bagian dari Gen Z tuh nggak cuma penasaran aja. Jadi teman-teman semua di sini harus stay tune dengerin obrolan yang seru banget. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita memulai nih topik yang pertama. Kalau ngomongin Gen Z nih, kayaknya Gen Z ini nggak akan terlepas dari yang namanya teknologi. Bener gak sih? Setuju banget. Dikit-dikit megang HP, dikit-dikit main HP. Dan gak mungkin banget seorang Gen Z ini gak megang HP dalam sehari. Kamu pernah gak sih seharian gak megang HP? Kayaknya sih hampa banget ya, karena ada yang merasa hilang di kehidupan kita tuh. Apalagi setuju sekarang aja kan kita sebagai mahasiswa nih, apa-apa tuh menggunakan teknologi. Betul. Kalau tanpa teknologi tuh kita gak bakal bisa menyebarluaskan. Iya, bahkan kita dari kecil aja nih, kita tuh dari kecil udah dikenalin yang namanya internet, gadget. Bahkan generasi kita tuh bisa dibilang generasi yang gak bisa hidup tanpanya teknologi. Betul banget sih, karena faktanya juga teknologi tuh benar-benar ngebantu kita. Apalagi sebagai Gen Z itu gak cuma pengen tahu aja nih ya teman-teman, tapi kita juga gak cukup taau tapi harus sekedar action. Paham gak sih? Harus ada actionnya. Nah, betul banget. Ya. Iya, karena terlalu excited nih, Ren. Oke, jadi mohon dimaklum ya teman-teman. Apalagi kalau di zaman sekarang ini kan udah ada platform media sosial kayak TikTok, Instagram. Itu kan isinya tuh gak cuman konten-konten lucu atau konten-konten lawak doang kan, Di? Betul. Kayak ada edukasinya, ada life hack, kayak kemarin nih baru pengalaman banget ya. Aku boleh cerita dikit gak sih, Di? Sehari atau beberapa hari? 5 menit sih. 5 menit, boleh banget dong. Jadi kemarin tuh kayak aku mau ke Sensi kan, Di, tapi gak tahu nih dari Bogor Line tuh naik KRL-nya yang mana. Nah untungnya di TikTok tuh ada life hack kayak naik KRL dari Bogor Line ke Sensi, itu berguna banget sih. Jadi media sosial tuh sekarang tuh bukan cuman kayak buat up hal gak penting, tapi justru membantu banget dengan adanya media sosial. Berarti kamu tuh ngerasa kayak media sosial ini bermanfaat banget. Emang bermanfaat banget sih, tapi banget. Berarti kamu pas ngalamin itu kamu ngerasa gimana nih pandangan kamu sebagai Gen Z? Kayak ngerasa beruntung banget hidup sebagai Gen Z sih, karena kita hidup dengan teknologi yang udah maju juga. Tapi kamu tahu gak sih apa yang lebih kerennya dari media sosial? Apa tuh? Di media sosial itu bisa banget menciptakan tren baru. Apalagi kayak kamu tahu kan kayak gimana cepetnya tren itu sebagai meluncur, kayak dari passion, challenge, bahkan meme yang viral aja bisa dalam hitungan jam bisa menyebar luas. FYP gitu ya maksudnya? Iya, betul. Parah. Betul banget sih, Di. Bahkan aku tuh kadang kayak mikir, gimana sih caranya konten-konten itu bisa menyebar luas dengan cepat. Bahkan kayak tiba-tiba ada challenge nih, kayak challenge joget-joget yang gini-gini, lu tau gak sih, Di? Yang gimana? Yang gini-gini. Tahu parah. Boleh praktekkan mungkin di depan? Gak mau. Makanya yang itu tuh kayak, itu viral banget, bahkan bukan cuma di Indonesia, bahkan kayak bule-bule tuh ngikutin juga. Iya, karena dan lagunya tahu nggak lagunya saking apa? Platform itu menyebar luas. Dan lagunya tuh JJ TikTok. JJ TikTok. Yang di remix boleh sama dong orang Indonesia. liriknya dulu. Sesungguhnya. Boleh bareng-bareng nih teman-teman. Gimana? Ya pokoknya gitu lah. Oke, mungkin nanti di belakang layar ya. Oke, kita bikin ya. Oke. Tapi Ren, gak cuma soal hiburan aja sih, pasti banyak banget hal sosial tuh yang lebih serius kayak aktivitas dan advokasi. Mungkin kayak kita aja lewat platform TikTok, Instagram tuh kita gak bakal lewat 1 menit aja. Apalagi kan kayak update terus. Kayak kata kamu tadi ya, semenit tuh gak bisa pegang HP. Kayak kita misal lagi scroll nih ya, pasti kita tuh ngeliat hal yang viral tuh pasti pengen kita praktekin. Betul gak sih? Karena di Gen Z itu ada yang namanya apa? Action. Oke, sekedar action apa? FOMO. Bener gak? Bener banget. Iya. FOMO tuh bisa dibilang bahaya, tapi masih tetap dilakuin. Bahkan aku pribadi pun ngelakuin itu, Di.
Kayak kalau misalnya lagi buka Instagram dikit, terus lihat story-nya Aukarin lagi di Labuan Bajo, kan jadi FOMO pengen ke Labuan Bajo, dia pengen pakai bikini juga. Jangan dong, jangan. Berarti pernah gak kayak gitu? Mau? Pernah sih. Oh, gak apa-apa. Tapi jangan lihat ya. Oh, ya enggak dong, itu privasi ya? Bener gak? Enggak juga sih, gue posting sih. Gak apa-apa. Tapi ya dibalik semua itu sih, kadang aku juga kayak mikir tantangan misalnya kayak gini nih. Pernah gak sih kayak ngerasain FOMO, tapi gara-gara lihat postingan tuh kita kayak ngeliatin, kok orang bisa lebih kayak gitu ya? Jadi aku bisa gak sih kayak gitu? Insecure gitu. Bukan lebih dari sekedar insecure sih, pengen ngelakuin tapi gak bisa. Oh. Kayak gitu. Tapi ya perlu kamu ketahui juga bahwa apa yang diposting di media sosial itu adalah hal-hal yang bagus-bagusnya aja dari si orang itu. Jadi kita nggak tahu nih di belakang dia tuh kayak gimana, bisa aja dia itu kayak punya trust issue atau masalah keluarga atau apa, tapi yang dia tunjukin kan yang bagus-bagusnya aja. Iya. Tapi kan padahal itu cuman kayak sekedar hidup terbaik bagi mereka aja. Yes. Karena kadang kita lupa kalau yang diposting di media sosial tuh cuman sebagian kecil aja, nggak mewakili realitas sebenarnya yang kita alami. Kadang kayak gini nih, tahu gak sih kayak sekarang tuh lagi zaman-zamannya, kamu pernah gak ngeliat kayak Gen Z itu misal bilang kayak pagi siang kayak hahaha hihi, terus pas malam kayak Nangis, iya ya. kayak gitu. Jadi itu kayaknya pembohongan fakta publik. ya? Itu fakta. Ya. Tapi memang kita tuh hidup perlu kayak gitu sih, kayak kita tuh perlu balance. Iya. Kapan dimana kita bisa menempatkan diri kita, kayak kalau depan orang masa kita sedih-sedih, Iya, kan nggak bener. mungkin dong. Jadi kita harus ada fake dikit Iya, lah. fake banget. Tapi kamu percaya gak sih apa kata orang tuh misal kayak jangan gini terus, kita harus keluar dari zona nyaman. Tapi sebelum itu apa yang pernah kamu lakuin? Misal kamu tuh kayak terjebak nih ya, lagi di zona nyaman nih teman-teman. Tapi kamu tuh pengen keluar tapi susah. Pernah gak sih ngalamin itu? Lagi dialamin kali ya. Oh lagi dia, contohnya apa? Mungkin kita bisa sharing dulu ya teman-teman apa yang dialamin Reni, bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Tapi ambil yang baik-baiknya aja. Coba Ren, cerita Ren. Sorry ya rahasia. Rahasia. Ya gimana dong? Tapi spill dong dikit aja, biar teman-teman tuh kayak apa yang kamu alamin tuh apa? Mungkin lebih ke move on ya. Move Jadi on. caranya tuh gini. Sebenarnya bukan kemauan aku ya buat ada di sini, kayak buat berkuliah di sini tuh bukan kemauan aku Oh, kemauan siapa tuh? Pacar? Bukan, kemauan Tuhan. Awalnya emang kamu pengen kemana? Jadi dari SMP tuh cita-cita aku tuh masuk Akpol di. Masya Allah. Tapi emang sih rambutnya juga dari segi Enggak Akpol, dong. dari badannya Oh, juga Akpol sih. segini di. Akpol segini. Emang segini banget. Iya. Oh. Jadi dari SMP tuh kayak udah mempersiapkan mulai dari binsik, les renang, terus les akademik. Pokoknya udah mempersiapkan dari SMP untuk ikut menjadi taruna Akpol. Yeah. Tapi Tuhan berkata lain. Kayak aku gugur di pusat. Masya Allah. Tapi pusat daerah ya. Jadi belum masuk ke Magelang. Yeah. Tapi udah gugur karena mata saya minus. Tapi gak apa-apa kan sekarang juga lihat kamu bisa duduk di bangku ini tuh salah satu hal yang terbaik yang bisa kamu lakuin. Achievement. Iya, karena proses yang kamu bisa lewatin belum bisa dilewatin oleh orang lain. Betul, bersyukur. Makanya Iya, kita harus bersyukur ya. Bersyukur banget sih harusnya ya. Itu harus ya. Iya. Tapi pernah gak sih kayak beberapa kali coba detox digital, kayak off dari medsos, kamu pernah gak sih? Terus kayak ngerasain waktu buat diri sendiri, kadang kita tuh butuh banget gak sih waktu buat reconnect sama dunia nyata. Betul. Nah justru di waktu aku lagi merasain kegagalan itu, aku bener-bener gak megang HP sama sekali loh. Kayak mungkin ada 1 minggu kayak bener-bener cuman bisa sedih-sedihan doang sampai karena aku gak nyiapin buat kuliah sama sekali. Oh Karena yang aku bener-bener siapin kayak tuh- kosong gitu. Iya karena nggak ada niatan buat masuk PTN ini PTN itu, kayak gak ada. Jadi pada saat dinyatakan gak lanjut, gak lolos, Iya. baru dari situ seminggu bener-bener ngedown banget. Tapi setelah itu kayak ya udah harus keluar dari zona nyaman. Jadi kayak mulai lagi ikut mandiri sana sini dan aku bertekad kalau nggak masuk Akpol minimal masuk top 5 PTN. Masya Allah, tapi kan sekarang udah terwujud ya. Ya tapi di kampus itu. Apa? Enggak. Ini kampus terbaik loh sebenarnya. Tapi kamu pernah gak sih kayak ngerasa sekarang kamu sekarang udah di sini, tapi Iya. move on itu udah seberapa lama? Tapi sekarang udah mulai ikhlas kan? Tapi masih ada. Masih ada, bahkan walaupun kayak udah mulai merelakan untuk gak masuk Akpol, Iya. tapi masih ada jalannya tahu di setelah lulus bisa ikut SIPSS. Jadi tetap masih bisa berkontribusi di instansi itu sih. Masya Allah. Tapi Ya, doain sekarang ya. berarti iya doain. Pasti sekarang kan kamu udah prosesnya udah panjang banget, udah ngelewatin beberapa semester. Tapi kamu itu waktu itu ngerasa terpaksa atau gimana ngejalaninnya? Berat gak? Mungkin di awal-awal semester kayak semester 1, 2, 3 itu masih kayak
nggak bisa terima gitu loh. Bisa terima. Dan tapi capek sendiri gitu loh karena kita nggak bisa terima, jadi makanya ya udahlah, let it flow aja. Oke, tapi sekarang kita harus benar-benar ngehargain proses kita yang kita udah jalanin. Oke, Ren. Tapi sekarang kita bakal ngebahas soal passion nih. Apalagi kan yang aku rasa salah satu ciri khas yang paling menonjol dari Gen Z adalah cara kita berekspresi lewat passion. Betul. Tapi sebelum itu aku pengen tanya dulu deh. Di mata kamu passion itu seperti apa? Apakah harus banget menciptakan passion di diri kita? Kayaknya harus ya. Jadi kayak fashion itu menentukan karakter dari diri kita sendiri. Betul kayak banget. Misalnya fashionnya sukanya pakai celana-celana yang rip-rip, yang bolong-bolong. Kan itu bisa dibilang kayak anak-anak emo gitu kali ya. Ibu tuh apa? Punk. Oh, fun. Tapi aku pengen nanya dulu, Apa kamu tuh? sekarang pakai passion sesuai dengan kamu banget atau gimana nih? Oh, kalau ini namanya style SOP IPB ya. SOP IPB, Masya Allah. Berarti kamu sangat menunjukkan bahwa kamu tuh mahasiswa IPB. Iya, betul banget. Yang dari kita gak pernah sadarin tuh kenapa Gen Z itu selalu berpakaian yang anti mainstream. Betul. Jadi kayak tabrak-tabrak aja gitu, kayak gak peduli. Pokoknya it's my life. Iya. Jadi Asalkan estetik atau estetik sih? estetik, Oh, itu estetik. bisa juga. Tapi yang penting tuh asalkan tahu batasan sih. Iya, betul. Tahu memposisikan diri kita tuh lagi di mana. Kayak lagi di kampus kan gak mungkin dong pakai crop top. Ya gitu aja sih sebenarnya. Berarti harus kayak bisa menyesuaikan ya? Bisa menyesuaikan Iya. di diri kita. Kayak Kalau gitu kan? iya bener banget. Dan sekarang tuh yang lagi aku lihat-lihat nih ya, Iya. Gen Z ini lagi suka pakai outfit yang kayak Y2K atau 90s gitu. Tapi lebih sedikit ada sentuhan modernnya gitu loh. Setuju banget sih. Karena asli parah banget apa yang kamu omongin tuh, karena aku juga suka banget sih kayak ngeliat tren OOTD atau anak-anak Gen Z sekarang tuh kayak tahu dengan mix and match-nya kayak gitu, Iya, mix and betul match-nya. banget. Terus Pinter kayak aja gitu ya? Iya, kayak pinter aja bisa menyesuaikan, apalagi kan kayak mungkin aku juga kan sekarang cowok, kayak dari segi warna juga bisa menyesuaikan. Kan betul. kalau dari dulu mah Cowok bumi ya? iya, kok tahu sih? Kalau aku cewek apa? Cewek matahari. Gak jelas ya. Cewek apa, kasih tahu dong biar teman-teman tuh tahu, bisa menebak-nebak gitu. Cewek keren. Oh, cewek keren. Kan namanya Tiren. Tiren tuh apa? Cewek keren. Oh, tepuk tangan dulu dong. Coba lanjut, Ren. Kita bahas apa lagi ya, Ji? Coba, kan tadi kita soal passion. Tapi kamu pernah gak sih di passion itu kamu masalah thrifting? Kita bahas thrifting. oke, Apalagi di dua Gen Z itu thrifting. gak bisa lepas dari dunia thrifting. Lagi marak banget Iya. gitu ya? Kan selain Jakarta, kan kamu orang Bandung asli ya? Bandung tuh dikenal dengan dunia thrifting. Dunia lagi kota thrifting, bener kan? Kamu pernah gak sih ngalamin? Pas bagus-bagus dong di sana. Tapi belum pernah sih kalau Oh, belum thrifting di pernah. Bandung. Pernahnya di Senen. Itu juga sekali dalam seumur hidup. Oh, gimana tuh Kalau nggak pengalamannya? salah 2 mingguan yang lalu, Iya. kayak iseng aja gitu pengen nyoba yang namanya nge-thrift, dan eksperimennya seru banget sih, Di. Setuju. Walaupun kita membeli ibaratnya apa ya, barang bekas orang, Iya. tapi seru banget. Kayak Iya, kita tuh parah. harus mencari dulu. Jadi kayak kita tuh harus menemukan harta karun di Berarti balik harus ada usaha dong? undian-undian. Iya, harus ada usaha banget. harus ada Makanya usaha. moodnya harus bagus kalau Iya. nge-thrift. Kalau moodnya lagi jelek mending jangan deh. Oh, mending Kasihan jangan. abang-abangnya. Oke, bener sih. Karena thrifting tuh mungkin udah jadi gaya hidup sekarang ya. Selain Oh. lebih murah juga, ramah lingkungan. Setuju gak? Setuju. Iya. Karena cerita dibanding barang baru tuh, kita bisa ngelakuin kayak barang baru tapi gak sesuai passion, dibandingkan thrifting sesuai passion kita. Setuju gak? Karena kebanyakan barang baru sekarang tuh kayak apa ya, fast fashion gitu ya, yang Iya. mana fast fashion itu bisa dibilang kayak meniru, tapi ya gak tahu juga sih, kita kurang paham juga ya. Setuju. Tapi thrift seru sih. Iya. Tapi dan Lu udah itu pernah juga- nyoba? Kamu udah pernah nyoba? Pernah dong. Apalagi kan di Sukabumi ya. Di Sukabumi tuh Oh, parah. lu orang Sukabumi. Enggak, kan sekarang kita lagi di Sukabumi contohnya misalnya. Oh, emang? Waktu kemarin udah di Sukabumi ya. Pernah ngebuktiin kayak salah satu thrifting yang paling bagus yang pernah aku temuin tuh di Sukabumi. Selain barang-barangnya yang antik dan murah juga. Terus aku juga sering nawar tau. Di Sukabumi? Iya, sering nawar. Karena kalau misal kita tawar dengan barang kita beli banyak tuh bisa ada potongan diskon. Diskon. Iya, diskon lagi salah, mohon maaf. Ajak dong ke Sukabumi, jadi pengen tahu nih Sukabumi tuh kayak gimana sih. Ya, nanti paling besok ya. Besok gimana, Pri ya? Boleh? Iya, berarti kita tuh sebagai Gen Z tuh harus bisa menaungi ya. Bener nggak? Dari kampus kita deket dong ke Sukabumi. Iya, parah sih, parah, dekat banget. Oke. Oke. Kalau misalnya kita ngebahas Gen Z, tadi kan kita udah ngebahas fashion, Iya. ngebahas bagaimana hidup Gen Z. Tapi kita lupa nih, ada yang perlu dibahas lagi. Apa tuh, penasaran banget ih. Soal mindsetnya Gen Z.
Apa tuh? Kayak seperti yang kita tahu ya, di platform-platform di luar sana tuh kan banyak banget isu-isu sosial, mulai dari isu politik, isu tentang lingkungan hidup, kepedulian kita terhadap sekitar. Menurut aku pribadi nih ya, kayak ngelihat demo kemarin aja, Gen Z tuh bener-bener antusias banget, mereka turun ke jalan, panas-panasan, hujan-hujanan, bahkan kita nggak tahu mereka udah makan atau belum. Tapi actionnya Gen Z tuh ada, nggak cuman bacot di media sosial, tapi turun lapangnya juga ada banget. Bener banget, karena sekarang kita bisa lihat banyak orang yang openly ngomongin soal anxiety depression, setuju nggak? Atau kayak burn out dari media sosial, kita lebih terbuka buat bilang aku butuh istirahat atau aku butuh bantuan. Tapi Ren, soal masalah isu-isu sosial yang tadi kamu ucapin, kan kamu sebagai Gen Z nih, aku juga Gen Z. Tapi aku pengen tahu dulu dan penasaran, kamu sebagai Gen Z, misal kayak ada masalah isu yang kemarin darurat itu loh di media sosial. Yang biru-biru itu kan? Nah, iya. Nah, kamu tuh sebagai sikap Gen Z yang pernah kamu naungin atau yang pernah kamu alamin dan yang pernah kamu pelajarin atau yang dilakuin, selain kamu tahu kan Gen Z itu harus action. Apa tuh yang kamu lakuin? Mungkin kalau yang isu kemarin sih actionnya lebih ke repost ya. Karena sekarang tuh di SG tuh ada yang namanya teknologi tinggal tap doang. Jadi kita tuh bisa langsung repost dan itu tuh kesebarnya cepet banget. Dan itu sekarang tuh gila ya, teknologi tuh secanggih itu sih di zaman kita tuh. Kamu itu kebawa FOMO teman-teman kamu atau kesadaran diri kamu tuh? Kebetulan kesadaran diri ya, karena ngebaca kasusnya seperti apa, dan emang bener-bener Indonesia tuh lagi darurat banget pada saat itu. Betul, jadi emang kalau kita nggak repost kayaknya kita kurang peduli gitu. Karena Gen Z itu harus bener-bener action, apalagi kita tuh tahu itu tuh hal-hal yang perlu kita pelajarin, yang harus kita ikutin. Berarti kita tuh di sini harus sekedar jangan pengen tahu aja, tapi kita juga harus ada sikap yang kita lakuin. Setuju gak? Betul. Oke. Berarti Gen Z itu sekarang udah enggak ngerasa harus ngikutin hustle culture lagi dong? Setuju gak? Bisa, setuju. Karena kayak kerja keras aja terus sampai berhasil, tapi kita lebih milih balance soal masalah tadi. Iya, betul. Ya, karena balance di media sosial, balance di dunia kehidupan sehari-hari kayak gitu. Kita harus bisa, intinya tuh kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan, apalagi di media sosial. Jejak digital tuh jahat banget sih, Di. Jadi kalau misalnya kita ngelakuin hal-hal yang mungkin tebar kebencian di media sosial, mau 10 tahun yang akan datang pun jejak digital masih tetap ada, masih bisa diungkit. Berarti kita harus berhati-hati. Betul, harus berhati-hati dalam bermedia sosial. Jadi mending pikirin dulu sebelum kita lakuin. Betul, kayak yang lagi viral nih, jejak digitalnya. Apa tuh? FF. Apa? Takut deh, gak usah dibahas kali ya. Mungkin kita sekarang kan nggak pernah tahu itu siapa ya. Betul banget. Mungkin kita sekarang teman-temannya kita sebagai Gen Z itu sebelum melakukan kita harus berpikir dulu, karena kita tuh udah mungkin Gen Z itu udah pada dewasa juga ya kayak kita semua. Mungkin kita harus berpikir juga sebelum kita lakuin itu tuh benar atau salah. Pastinya kita bisa menyesuaikan dong. Harus bisa bertanggung jawab sih. Iya, sebelum melakukan. Benar ya? Setelah melakukan dong. Bertanggung jawab setelah melakukan. Oh iya, sebelum melakukan jawab. Iya, mohon maaf. Berarti kita tuh harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Betul. Yang salahnya lakuin lagi, yang benernya lakuin, yang salahnya dibuang sejauh mungkin. Setuju. Tapi Ren, kita bahas apa lagi nih? Soalnya kan tadi kita udah bahas gaya hidup Gen Z, lifestyle, terus lifestyle. Ini terlalu semangat kayak gini nih. Iya, terlalu semangat kayak gini nih. Terus kita bahas apa lagi nih? Tadi mindset udah, isu sosial, isu politik udah. Iya. Mungkin yang perlu kita bahas lagi mungkin lebih ke self care. Seru banget sih. Tapi kamu pernah ngalamin itu gak? Ya harus selalu dialamin dong. Harus selalu dialamin. Gimana ya nih? Oke, mulai dari yang mendasar dulu deh. Apa tuh? Kayak merawat diri. Selain dari skincare, kita juga perlu merawat diri kita dari dalam. Contohnya, mungkin lebih ke mental kita yang perlu kita jaga juga. Setuju. Karena kalau mental kita udah rusak tuh, ganggu banget gitu loh. Iya. BTW mental lu udah rusak belum? Belum lah, kalau udah rusak nggak mungkin di sini. Ya udah rusak. Karena kita tuh harus benar-benar ngejaga kesehatan mental. Selain kita kayak pergi ke psikolog, kayak pergi kemana, kita harus memikirkan juga. Iya, kayak gitu. Oke. Jadi gimana sih, Di? Menurut lu, menurut kamu, kan kita nggak boleh lupa, maaf ya. Karena terlalu excited. Iya. Parah banget sih. Jadi terlalu semangat ya. Mungkin aku kamu sekarang. Ingat, aku kamu. Oke. Iya. Aku kamu. Aku dan kamu satu. Ya.
Bisa ya. Jangan. Oh ya pengen nanya dong, kalau cowok-cowok tuh terutama Gen Z nih ya, Iya. suka ngerawat diri pakai skincare gitu nggak sih? Pastinya dong, karena kan aku sekarang sebagai cowok juga kayak, tapi dulu tuh pernah ngalamin kayak gini, tau gak sih? Kamu Kayak skincarean? sekarang iya, enggak itu Oh, kan bercanda, sekarang tuh bercanda. ada kayak mindset kayak gitu, pikiran Nah iya, orang-orang itu tuh. nggak boleh Iya. ya, itu yang nggak boleh. Oke, di sini aku pengen sharing dulu. Kan dulu tuh kayak ada omongan seperti itu. Tapi sekarang kayak zaman dari zaman itu benar-benar bisa membuktikan bahwa cowok tuh harus merawat diri. Betul. Tapi dulu tuh Setuju sih. kenapa sih orang-orang pada mikir gitu? Tapi aku juga pernah sih kayak ngedengar tuh kayak misal kayak cowok ngerawat diri tuh dibilang kayak ih kayak cewek, ih kok cowok ngerawat diri, kayak cowok tuh bagusnya hitam. Tapi mungkin yang dimaksud hitam tuh bukan karena hitam kulitnya, mungkin bagus hitam tuh kayak kekar, kayak gitu, kayak Gagah gitu ya, tapi kan sekarang tuh hitam tuh mungkin kayak kucel, apa nggak sih kucel? Iya, kayak kamu. Enggak dong, parah banget sekarang udah Bercanda, skincarean, karena bercanda. skincarean itu menurut aku penting banget dialami oleh diri aku Betul. sendiri. Mungkin Setuju banget mungkin sih cowok-cowok semua di sini juga harusnya rawat diri itu, karena Betul, selain setuju. kita harus merawat sikap kita juga harus merawat diri kita dialami dengan skincare. Minimal tuh pakai sunscreen, kalau untuk cowok minimal Iya. pakai sunscreen atau bibirnya pakai lip balm biar gak pecah-pecah, kan jelek ya kalau Iya, pecah-pecah. bener. Tapi kalau lip balm aku enggak sih, soalnya Oh, kayak kamu enggak? aku ngerasa mungkin aku enggak ngerokok, jadi kayak ngalamin bibir aku tuh kayak Oh, ngerasa bagus kamu gak ngerokok? Enggak dong. Masa sih? Iya enggak. Kok kamu kayak gak percaya gitu sih? Kok aku ngerokok? Bercanda. Bercanda. Oh saking merahnya gitu ya? Itu merah pakai gincu atau apa? Bercanda. Oh bercanda. Ya bercanda, tahu kan ini? Maaf ya. Bercanda. Coba, tadi kan soal cowok. Mungkin pandangan kamu nih kayak sekarang ngelihat kamu pandangan cewek nih, ngelihat cowok skincarean. Tapi ini bukan make up ya, beda make up. Iya. Ngelihat cowok skincarean, pandangan kamu tuh apakah masih sama atau enggak? Enggak. Justru kayak ngedukung banget buat cowok skincarean, terutama sunscreen ya, karena Iya, sekarang sunscreen. tuh matahari kita tuh udah nggak sehat lagi, udah nggak kayak dulu lagi. Oh Polusi kamu tahu udah sih di matahari mana-mana. kesehatan? Apa kamu psikolog atau Di tenaga WA kesehatan? sama. Oh di WA. Sama siapa? Sama matahari. Oh matahari. Kakak. 08 berapa tuh? 0811. Ya udah lanjut. Ya udah kita lanjut Iya aja. lanjut. Pokoknya ya gue setuju banget sih. Aku setuju banget kalau Iya. cowok tuh mulai skincare tuh setuju banget. Ya, setuju. Setuju. Tapi misal kalau kamu nih sekarang, kamu punya gak sih kayak teman kamu mungkin yang kayak skincarean, terus kamu tuh ngedengar pandangan kayak cowok tuh gak boleh skincarean karena kayak dipandangnya tuh beda, apakah kamu ikut marah atau enggak sebagai Gen Z gitu? Kalau misalnya yang terlibat orang terdekat sih ikut marah ya, kayak ngapain sih pedulin omongan orang, kayak skincarean tuh Penting sekarang. yang ngerasain kan diri Iya. dianya sendiri kan, itu Karena penting skincare banget sih kalau penting skincare. banget, iya. Karena buat demi diri sendiri Iya, juga, kayak karena bukan kita Cuci pengen- muka Iya, pakai bener. sabun itu jangan sampai lupa sih. Tapi bukan sabun mandi dong. Enggak dong. Harus produknya Sampo. sesuai dengan Rinso. Enggak juga. Soklit. udah di sini gak ada sponsor ya. Oke. Ya, Ditunggu ya sponsornya di sini. nanti dong minggu depan ya. Oke. Oke, lanjut Ren, kita bakal bahas apa nih? Tadi kan soal skincare cowok, sekarang kita bahas apa lagi? Kita bahas apa lagi ya, Di? Kalau Gen Z sih karena kita Iya. yang jadi pelakunya juga, kita sebagai Gen Z juga. Jadi ya kita bahas kehidupan kita aja. Betul, setuju. Kamu setuju gak? Setuju Kamu dong. setuju? Kamu Setuju, setuju? harus setuju, Kamu harus setuju? setuju. Ya harus setuju. Tapi ya masalah kayak pokal sosial, keadilan sosial dan ngerasa kayak kita tuh kayak diperbandingkan, kayak kamu ngerasa gak sih kayak generasi kita ya? Iya, generasi Iya kita. lagi. Yang kayak viral kemarin tuh katanya Gen Z ini kayak cepet capek, pemalas, padahal dia Iya. nggak tahu ya apa yang kita lakuin. apa yang kita jalani Apa di yang dunia kita sekarang. jalanin. Tapi ya abaikan Ya, saja omongan enggak, itu. Iya. Asal jangan merugikan diri kita sendiri. Sendiri dan merugikan orang lain. Pokoknya Betul. kalau dari aku sih pesan untuk kamu semua para Kamu nih dengerin ya Gen Z, kamu. kayak lakuin aja apa yang kamu mau, apa yang passion kamu itu, selagi kita tidak merugikan diri sendiri, merugikan orang lain dan melanggar hukum, ya lakuin aja. Kenapa harus takut? Gak usah peduli omongan orang deh. Iya, setuju banget. Tapi kita tuh jangan terlalu banyak diem juga. Kita tuh Iya. harus banyak speak up yang menurut kita Benar. benar. Tapi jangan menurut kita ikut- bener juga, Di. Iya. Menurut Su- umum, menurut ini. hukum menurut deh. pandangan Menurut pandangan general, semua secara tuh general, benar. ya. Tapi kan ada orang tuh yang egois. Menurut mereka salah tapi menurut dia benar, kan itu merugikan Iya. semuanya. Gak ada yang Jadinya harus lebih diuntungin. ke mungkin lebih ke apa ya, ricuh jadinya di Iya, sosial ricuh. media. Jadi- apalagi soal kemarin-kemarin tuh. Iya, jadi Kita bahas tuh, aja apa jangan nih? apa bahas apa lagi nih? Yang kemarin-kemarin loh. Coba spill aja deh dikit, tapi Emang boleh? boleh gak ya? Tapi ini mengandung sara gak intinya?
Isu politik sih. Tapi menurut aku jangan dulu deh. Mungkin nanti kita bisa lanjut di next episode, bener Boleh, gak? boleh. Yang mau kita bahas itu boleh. Iya, mungkin teman-teman Bagaji podcast semua juga bisa request ya nanti di kolom komentar. Betul. Ya, karena episode kali ini udah seru, tapi Ren gak kerasa banget ya waktu kita hari ini. Emang udah mau selesai di? Kamu terlalu nyaman ya di sini. Apa terlalu nyaman berdua sama aku? Sama kamu sih. Bisa aja. Tapi emang kamu bahas apa lagi? Bahas kita gimana? Jangan dong, kan ini nanti keluar dari out the box dong. Out of the box. Oh iya, tuh kan terlalu semangat tuh kayak gitu. Kenapa sih ya kalau aku semangat tuh kayak gitu aku gak bisa di kayak selalu apa sih? Pala letot tau gak sih? Pala letot. Adi tuh lucu banget guys. Iya, lucu banget, tapi kalau emang ngomong gimmick. tuh suka typo. Ya, emang disengajain biar kayak teman-teman gitu. ketawa dong. Itu tuh Karena gimmick. Adi tuh Sunda banget. Iya, Sunda banget. Mana Sunda, orang Sunda. Betul. Iya, Sunda Pride. Sunda Bener. Pride. Itu Ya, gimmick karena ya. udah gak kerasa ya di obrolan kita ini udah sampai di penghujung waktu. Padahal Ya. kita lagi seru banget gak sih? Asli. Karena kita tuh gak kerasa, padahal kita tuh udah menemani teman-teman Bagaji 30 menit ke depan. Betul. Tapi kayaknya 30 menit kurang ya di. Iya, kurang. Di next episode 1 jam kali ya? 1 hari deh. Gak mau. Oh, kenapa? Lapar. Oh iya, lapar. Ya udah deh, pokoknya intinya semoga obrolan kita tadi itu membawa dampak yang positif bagi teman-teman semua di luar sana, terutama para Gen Z. Betul. Bener banget, karena ternyata dari cara kita milih karir sama sampai gimana kita memandang keseimbangan hidup tuh banyak hal yang baru memang jadi sebagian dari hidup Betul. kita, yaitu Gen Z. Iya, betul. Gen? Z. Oh, apa Gen? Z. Ya udah. Ya udah, pokoknya aku Tiren Dan aku Adi, terima Terima kasih kasih sudah sudah dengerin dengerin Gaya kita berdua. Hidup Gen Z. Salah ulang. Ya udah, ulang ya. Iya. Aku Tiren. Bukan ulang dari awal maksudnya. Jangan Oh, dong. jangan dulu. Waktunya tinggal dikit Oke, lagi. oke. Coba. Aku Tiren. Aku Adi. Terima kasih Sudah Tuhan, mendengarkan Kenapa sih gak Gaya. kompak? Padahal kita udah Jadi gini latihan. aja, kita persingkat. Oke, Karena oke, orang siap. lain udah bosan nih nonton kita. Iya. Gini aja. Bagasi Podcast. Oke, siap. Aku Tiren. Aku Adi. Dadah. Sampai jumpa guys. Bye-bye. Bye-bye.